Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya Anugrah dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Siti Nuraini dengan NIM 17066220001 dari kelas S1 Akuntansi A. Nah, di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Evius guna melengkapi persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah analisis data multivariat. Nah, adapun penganalisisan yang akan saya lakukan pada kali ini, yaitu melakukan pendahuluan pada input data, lalu membuat persamaan, estimasi regresi data panel, dan membuat uji asumsi klasik. Karena di sini kita akan melakukan analisis pada data baru, pada bagian Evius Work Files ini, kita pilih yang Create a New Evius Work File. Lalu untuk workflow struktur type-nya itu kita pilih yang balance panel, frekuensinya kita pilih yang annual, start date-nya itu dari tahun 1935, dan ending date-nya itu tahun 1954. Untuk number cross section-nya itu adalah 4 perusahaan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah tampilan Windows-nya sudah seperti ini, karena langkah pertama tadi kita akan melakukan pendahuluan atau pengimporan data, kita bisa klik Quick, lalu kita pilih yang petik group. Nah, di sini kita bisa memasukkan variabel yang akan kita analisis. Nah, setelah sudah kita salin, kita bisa merename, lalu kita klik OK. Nah, karena kita sudah melakukan penginputan data, di sini saya akan melakukan estimasi regresi data panel. Nah, di mana estimasi regresi data panel itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada common effect, fixed effect, dan juga random effect. Nah, karena yang pertama itu adalah common effect, caranya kita bisa klik quick, lalu estimate equation, lalu kita bisa memasukkan variabel Y, lalu kita masukkan C, di mana C ini merupakan konstanta, variabel X1 dan variabel X2-nya. Nah, lalu untuk metodenya itu least square. Nah, pada bagian atas ini kita pilih yang panel option yang kedua ini, karena kita di sini menganalisis pada bagian common effect. Di cross section itu kita pilih yang non, lalu untuk periodnya non, wax-nya itu not wax, dan covariance methodnya itu ordinary. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari common effect pada kasus ini. Di sini bisa kita rename, lalu kita klik OK. Nah, yang kedua adalah fixed effect. Caranya sama kayak tadi, kita klik quick, estimate equation, lalu kita masukkan variabel yang tadi, kita ke panel option, nah bagian cross section-nya itu kita ubah ke fix. Lalu untuk periodnya itu non, wax-nya itu not wax, dan covariance methodnya itu ordinary. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari fixed effect pada kasus ini. Lalu kita rename, klik OK. Dan yang ketiga itu adalah random effect, caranya juga sama kayak tadi. Kita ke panel option. Nah, pada cross section-nya itu kita pilih yang random. Periodnya non, dan covariance methodnya itu ordinary. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari random effect pada kasus ini. Nah, di sini tinggal kita rename saja. Kita klik OK. Nah, setelah kita sudah melakukan estimasi regresi data panel pada ketiga tadi, di sini kita akan melakukan pemilihan model. Nah, pemilihan model ini kita akan memilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan uji F-test atau chow test, di mana F-test ini tuh dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara common effect dan fixed effect. Nah, caranya itu kita bisa klik pada Windows Fixed Effect, lalu kita klik View, lalu kita pilih yang Fixed or Random Effect Testing, lalu kita pilih yang Rather than Fixed Effect Likelihood Ratio. Nah, berikut adalah hasil dari uji F-test pada kasus ini. Dan dapat kita lihat dari nilai cross-section F probability-nya ini,
Jadi dalam hal ini tuh apabila nilai probability cross section F-nya itu lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah common effect. Nah, tetapi apabila nilainya lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect. Nah, karena di sini nilai probability cross section F itu adalah 0,000, maka model yang terpilih adalah fixed effect karena dia lebih kecil dari 0,05. Nah, yang kedua kita akan melakukan pengujian Hostman test. Jadi pengujian Hostman test ini tuh dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara fixed effect dan random effect. Nah, pertama kita bisa klik pada Windows Random Effect, lalu kita klik View, lalu kita pilih Fixed or Random Effect Testing, lalu kita pilih yang Correlated Random Effect Hostman Test. Nah, berdasarkan hasil dari tabel atas ini, di mana dalam kasus ini tuh apabila nilai probability cross section randomnya itu lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect. Nah, tetapi apabila nilainya lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect. Nah, karena probability cross section randomnya ini sebesar 0,1157, lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih dalam kasus ini adalah random effect. Nah, setelah kita sudah melakukan pemilihan model tadi, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 bagian, dan bagian pertama di sini saya akan melakukan uji asumsi normalitas. Nah, uji asumsi normalitas ini merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi dari residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, caranya itu kita bisa pilih Windows pada random effect yang ini, lalu kita pilih view, lalu kita pilih yang residual diagnostic, lalu kita pilih yang histogram normality test. Nah, di sini kita fokusnya pada bagian yang bawah ini, yang probability, di mana apabila nilai probability-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. Nah, apabila nilai probability-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Nah, karena di sini nilai probability-nya itu adalah 0,022456 atau lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa residual atau sisaannya itu mengikuti distribusi normal. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita akan melakukan uji asumsi multikoliniaritas. Jadi uji asumsi multikoliniaritas ini digunakan untuk melihat apakah terdapat koliniaritas di antara variabel independen dalam model. Nah, caranya kita bisa klik quick, lalu kita pilih group statistik, kita pilih yang correlation. Di sini kita masukkan variabel X-nya saja, yaitu kita masukkan variabel X1 dan variabel X2. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasilnya, di mana di sini kita fokusnya itu pada nilai yang ini, 0,152488, yang di bawah ini, dan yang di atas ini. Jadi, bisa kita asumsikan bahwa dalam kasus ini, apabila menghasilkan nilainya lebih besar dari 0,8, maka uji multikolonialitasnya itu tidak lolos. Nah, tetapi apabila nilai hasilnya itu lebih kecil dari 0,8, maka uh, uji multikolonialitasnya itu tuh lolos. Nah, karena di sini nilai yang dihasilkan itu sebesar 0,1524888, yang artinya lebih kecil dari 0,8, maka kasus dalam data ini dinyatakan lolos. Sini bisa kita rename. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya itu adalah uji heteroskedastisitas.
Nah, uji heteroskedastisitas ini merupakan uji asumsi residual yang digunakan untuk mengetahui apakah residual tersebut homogen atau heterogen. Nah, caranya itu kita bisa klik quick, lalu kita pilih estimate equation, lalu di sini kita masukkan variabel tapi agak berbeda. Kita pilih ABS, terus kita masukkan receipt, lalu kita masukkan variabel X1 dan X2-nya. Setelah itu kita masukkan variabel C, di mana C-nya itu sebagai konstanta. Lalu kita ke panel option, kita pilih yang cross section-nya itu tuh random, lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari uji heteroskedasitas. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari weighted statistik dan unweighted statistik itu pada R square-nya ini sedikit berbeda, di mana untuk weight statistik itu nilai R square-nya itu 0,061265 dan nilai R square pada unweighted statistik itu sebesar 0,65181. Yang berarti karena nilai keduanya itu lebih besar dari 0,5, maka kasus dalam data ini dikatakan sudah lolos dalam uji heterosisitas. Lalu di sini tinggal kita rename. Lalu kita klik OK. Nah, pengujian yang terakhir itu adalah uji autokorelasi. Jadi, uji autokorelasi ini adalah uji asumsi yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu residual bebas atau saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, caranya kita pilih random effect, kita pilih ke view, lalu ke estimation output. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari Durbin Watson state-nya, di mana kalau misalnya berdasarkan nilai Durbin Watson state itu, jadi kalau misalnya nilai Durbin Watson-nya itu kan berada dalam rentang 0 sampai 4 ya. Jadi nilai Durbin Watson yang diterima adalah sebesar 1,50 sampai dengan 2,50. Nah, nilai Durbin ini yang mendekati 2 akan menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nah, jadi apabila nilai Durbin Watson-nya ini di bawah 2,0 menunjukkan autokorelasi positif, lalu apabila nilai Durbin Watson-nya ini di atas 2,0 menunjukkan autokorelasi negatif. Nah, apabila nilai Durbin Watson-nya ini di luar rentang sekitar 1,50 sampai 2,50, maka dapat diartikan bahwa model regresinya itu perlu diteliti lebih lanjut atau diubah. Mungkin itu saja hasil pengolahan data dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.